Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Dita dengan NPM P20620521021. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3, dan kelompok 3 ini akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk mempersingkat waktu, kepada para pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Alicia dengan NPM P20620521018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian tentang ideologi. Jadi, ideologi berasal dari kata ide atau gagasan, konsep atau pengertian dasar. Sedangkan logos yaitu ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk berkelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai berpikiran, cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan suatu program politik. Jadi, komponen penting dalam sebuah ideologi yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Selanjutnya adalah sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Destutt de Tracy pada penghujung abad ke-18. Tracy menyebut ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun, Napoleon sayangnya menganggap ideologi itu hanya ayam belaka dan tidak praktis. Judul lain menegakkan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan pemikiran modern yang kritis. Niccolo Machiavelli pada tahun 1460 sampai 1520 merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan fenomena ideologi. Ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat orang-orang sejamannya lebih dulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut terletak dalam perbedaan pendidikan yang didasari pada perbedaan koneksi keagamaan. Keren menyihir pendapat Machiavelli sebagai kutipan tersebut. Karena kutipan tersebut menjadikan Machiavelli menghubungkan antara ideologi dan mempertimbangkan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan pada penguasa dan pangeran. Harus belajar mempraktikkan tipuan karena fisik saja tidak cukup. Machiavelli melanjutkan analisisnya tentang kekuasaan dengan mengatakan meskipun menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik, seperti menepati janji, belas kasihan, tulus dan ikhlas, penguasa tidak perlu memiliki semuanya, namun harus tampak meyakinkan memiliki kesemuanya. Ungkapan Machiavelli itu dikenal dengan istilah adagium atau tujuan menghalalkan segala macam cara. Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Ideologi Marx tidak timbul sebagai penemuan yang memutarbalikkan realita dan juga tidak sebagai hasil realita yang secara objektif gelap yang menipu kesadaran pasti. Marx mengandaikan bahwa kesadaran tidak menentukan realitas, tetapi realitas material yang menentukan kesadaran. Realitas material itu adalah cara-cara produksi barang dalam kegiatan kerja. Ideologi timbul dari cara kerja material yang terbatas. Hal ini memunculkan hubungan yang saling bertentangan dengan berbagai akibat. Marx mengajarkan bahwa tesis dari dialektika materialis yang dikembangkan adalah masyarakat agraris yang di dalamnya kaum feodal, pemilik tanah sebagai kelas pengusaha, dan petani sebagai kelas tertindas. Antesisnya adalah masyarakat kapitalis di dalamnya mulai dikuasai oleh borjuis penguasa, sedangkan pekerja atau proletar adalah kelas yang tertindas. Sintesisnya adalah di dalam masyarakat komunis tidak ada lagi kelas penguasa, yaitu feodal atau borjuis, dan yang dikuasai yaitu proletar. Selanjutnya ada beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. 1. Sastra Prateja, yaitu ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. 2. Surjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. 3. Budiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Dan untuk sebagai pelengkap definisi tersebut, ada beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. 1. Martin Seligger. Ideologi sebagai sistem kepercayaan ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi digunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasari oleh norma-norma, moral, dan sejumlah pembuktian faktual dan koherensi dengan legitimasi yang rasional dan penerapan preskripsi teknik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan, membentukkan kembali, destruksi atau rekonstruksi dari suatu tatanan yang telah tersedia. Martin Seligger menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada 2 hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif.
Ideologi fundamental meletakkan preskripsi moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur yang meliputi deskripsi, analisis, preskripsi, teknis, pelaksanaan, dan penolakan. Ideologi operatif meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur pendukung, meliputi deskripsi, analisis, preskripsi moral, pelaksanaan, dan penolakan. Adapun perbedaan kedua ideologi ini dalam konsekuensi dan penerapannya sebagai pada gambar berikut. Dapat kalian lihat, ini perbedaan ideologi operatif dan fundamental. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Sri Rahayu dengan nomor PMP 206205215. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori ideologi yang dikemukakan tokoh-tokoh pemikiran ideologi. Yang kedua yaitu menurut Alvin Gauner, ideologi sebagai proyek nasional. Ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, karena ideologi didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan dengan kepentingan sosial. Ideologi dihubungkan dengan revolusi komunikasi, revolusi industri, yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme. Kemudian menurut Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch menetapkan ideologi sebagai kalkulasi dan konteks politik. Ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks nilai kesatuan atau non-unitary, praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Kemudian, corak ideologi. Yang pertama yaitu prinsip dasar sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya. Yang ketiga yaitu suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi tetapi berfungsi sebagai ideologi. Misalnya ideologi pembangunan. Yang keempat, berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Kemudian ada fungsi ideologi. Yang pertama, fungsinya yaitu struktur kognitif keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, sebagai pendidikan bagi seorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta mengelola tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Kemudian jenis-jenis ideologi dunia. Yang pertama yaitu Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama sebagai penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Kemudian yang pertama yaitu liberalisme, yaitu suatu paham. Yang kedua yaitu liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individu. Artinya, lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Kemudian yang keempat itu kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan yang paling dominan di masa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Karakteristik kebudayaan global yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, yaitu masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan saling bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Kemudian, kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Selanjutnya yaitu nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Kemudian fase-fase perkembangan globalisasi. Yang pertama, fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional dan abad tengah. Kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, fase take off yang berlangsung dari tahun 1870 sampai pertengahan tahun 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara, kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Kemudian fase perjuangan hegemoni yang dimulai dari tahun 1920 sampai dengan perjuangan tahun 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme.
dan jatuhnya bom atom yang mengubah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian fase ketidakpastian berlangsung dari tahun 1960 sampai 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga proliferasi nuklir. Konsep individu menjadi lebih kompleks, hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Kemudian fase kebudayaan global, fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet atau runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara. Berakhirnya perang dingin dan melamanya konfrontasi ideologi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NPMP 20620521020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Poin yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila. Yang pertama, unsur ateisme. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Dampak yang dirasakan dari kapitalisme salah satunya adalah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi. Selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma. Contohnya, seperti terorisme dan narkoba, yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme yang pertama adalah rasa takut dan cemas. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menyebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Ada juga unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat merusak masa depan, sehingga dampak terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Poin yang kedua, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu kita ketahui bahwa selain warga negara, penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga, aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Menurut Magni Suseno, menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu organisasi kehidupan konstitusional. Artinya, yaitu ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya adalah adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi. Sehingga ideologi Pancasila menutup untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, seperti yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu untuk menjamin untuk adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan bernegara. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Hal itu merupakan tolak ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap warga negara. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Sila kelima,
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti mengentaskan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah yang perlu dihapus dari bumi Indonesia, menurut Magnis Suseno. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mardia dengan NPM P20620251017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan ini, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu tersebut, Soekarno lebih mementingkan konsep nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Namun akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila, memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei tahun 1998, namun atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu juga, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 99 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 79 tentang Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila atau BP7. Sebenarnya, dalam Kepres tersebut juga dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan ini, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelanggaran PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 99. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY pun menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Kemudian yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, juga tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, dan rasa cinta tanah air yang diwujudkan pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain dan juga semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak menyolok atau tidak berlebihan. Lalu yang ketiga, ada sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua,
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia, diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok ataupun golongan termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, yang kedua, argumen tentang Pancasila terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, akan ditemukan berbagai pandangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga menjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara sebagaimana terlihat dalam gambar berikut. Bisa kita lihat pada gambar tentang kondisi ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Yanti, NPM 20620521019. Deskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung di dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia dan juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu dimensi idealitas. Dimensi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang ingin dicapai, sehingga menimbulkan harapan dan optimisme, serta menggugah motivasi untuk mewujudkannya. Yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas. Dimensi ini mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang ada di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki sifat terbuka dan mengandung dinamika internal yang merangsang warga negara untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tanpa khawatir akan kehilangan hakikat dirinya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa harus menyadari bahwa peranan ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, tetapi juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ideologi negara sebagai panutan warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya kasus narkoba yang merabak di kalangan generasi muda. Hal itu menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum didasari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma panutan yang jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua yaitu ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai toleransi keyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan materinya. Di sini sekarang saya akan membacakan rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai
dasar cita-cita keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.